Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran yang terakhir dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sampai pada ayat yang ke-155 sampai 157, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan sedikit rasa lapar, dan juga menguji kalian dengan berkurangnya harta dan berkurangnya jiwa atau badan dan berkurangnya buah-buahan. Wa basyirus sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang bersabar, yaitu yang bersabar ketika terkena musibah-musibah ini yang merupakan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji keimanan, apakah jujur keimanannya ataukah dusta keimanannya. Siapa itu orang-orang yang sabar ketika terkena musibah? Juga Allah sebutkan di sini, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang jika mereka tertimpa musibah, maka mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar yang seperti tadi, yang ketika tertimpa musibah dia bersabar, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah, petunjuk, taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu diberi petunjuk untuk sabar, diberi taufik untuk bisa sabar dalam menjalani ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya. Dan ayat ini pun sudah kita baca penjelasan panjang lebar dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang kesimpulannya wajib bagi kita untuk bersabar ketika terkena musibah, dan ini salah satu dari jenis-jenis kesabaran. Telah berlalu penjelasan tentang pembagian kesabaran, ya. Ada berapa macam? Ada 3 macam. Sabar di atas ketaatan kepada Allah,
Itu sabar dalam menjalani perintah-perintah Allah. Sabar dalam menjalani ibadah kepada Allah. Yang kedua, sabar dari menjauhi segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Sabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, jangan sampai terjatuh kepadanya. Ya. Walaupun larangan tersebut atau perkara-perkara yang haram tersebut sangat menggiurkan, ya. Sangat menarik hati, ya. Sesuai dengan hawa nafsu, ya. Namun sabar untuk tidak terjatuh ke dalamnya, ya. Dan sabar untuk menjauh darinya. Nah. Kemudian yang ketiga adalah sabar ketika terkena atau tertimpa musibah. Nah. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala maksud di sini, bahwasannya sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya badan atau jiwa, berkurangnya buah-buahan dan biji-bijian, ya, dan seterusnya. Ini sudah merupakan suatu kemestian, ya, mesti terjadi karena Allah yang mengatakan ini. Sungguh kami akan menguji kalian, ya, dengan ujian-ujian yang disebutkan tadi. Nah, maka seorang mukmin harus siap menghadapi ujian-ujian tersebut. Harus sabar dalam menghadapi segala macam bentuk ujian-ujian tersebut. Sabar dalam menghadapi musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Dan hendaklah dia yakin bahwasannya dia itu milik Allah, ya. Sehingga dia meyakini Allah berhak untuk berbuat sekehendak Allah terhadap kita, ya. Karena kita milik Allah. Dan kita meyakini bahwasannya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, penjelasan ayat ini sudah kita baca dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Baqiya tersisa tambahan faidah yang berkaitan dengan masalah as-sabr, sabar. Sabar adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan taufik untuk bisa bersabar. Sabar adalah sayyidul akhlak, sayyidnya akhlak-akhlak yang mulia, sayyidnya, pimpinannya, ya. Dari akhlak-akhlak yang terpuji atau akhlak-akhlak yang mulia. Artinya semua akhlak-akhlak yang mulia, ya, itu kembalinya kepada akhlak sabar. Nah, ya. Nah, di antara akhlak yang mulia, pandai menahan amarah, ya. Nah, berucap dengan ucapan yang sopan, ya. Nah, berucap dengan ucapan yang jujur, ya. Ini akhlak-akhlak terpuji, ya. Bersikap zuhud, ya. Bersikap wara', ya. Dan seterusnya dari berbagai macam akhlak al-karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Semuanya ini kembali kepada akhlak sabar. Yang memiliki akhlak-akhlak mulia tersebut, dialah orang-orang yang memiliki kesabaran. Nah, karena sabar adalah sayyidul akhlak.
Sabar adalah asasul akhlak, pondasinya akhlak. Sabar. Karena pentingnya dan tingginya nilai akhlak sabar ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran kurang lebih 90 lebih ayat yang menunjukkan wajibnya untuk berakhlak dengan akhlak sabar. Bukan sekedar Allah mewajibkan akhlak sabar juga, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang mau bersabar. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini keutamaan, kesabaran. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yaitu Allah menolongnya, Allah membantunya, Allah menjaganya, Allah melindunginya, dan seterusnya. Bahkan sebagian mengatakan lafaz sabar di dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 100 lebih ayat yang menyebutkan tentang sabar. Jika kembali kepada kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Quranil Karim, disebutkan ada 103 tempat atau ayat yang menyebutkan tentang sabar. Di antaranya tadi, atau ayat yang tadi kita baca, Nah, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Nah, ayat yang sebelumnya juga, innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Belum ayat-ayat yang lain. Kurang lebih ada 103 ayat atau 103 tempat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sabar. Wajibnya bagi kita untuk bersabar. Belum lagi keutamaan bagi orang-orang yang mau bersabar. Orang yang bersabar selain dia telah menjalankan suatu kewajiban, itu wajibnya untuk bersabar, dia pun diberi keutamaan. Diberi kebaikan, diberi balasan yang mulia atas kesabarannya. Baik balasan tersebut adalah di dunia atau di akhirat. Baik keutamaan tersebut adalah di dunia atau di akhirat. Sebagaimana Allah mampu untuk memberikan keutamaan kepada orang-orang yang bersabar di akhirat, maka Allah lebih mampu untuk memberikan keutamaan kesabaran kepada orang-orang yang sabar di dunia. Allah mampu. Di antara keutamaan sabar bagi orang yang terkena musibah atau ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bersabar akan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya. Ketika dia terkena musibah kemudian bersabar, Allah ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu,
Demikian pula datang dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa lelah, ya, tertimpa penyakit, tertimpa kesedihan, tertimpa kesusahan, tertimpa kegangguan, ya, tertimpa penderitaan, ya, sampai-sampai duri yang menancap pada badannya, ya, tidaklah muslim terkena ini, ya, illa kaffarallahu biha min khatayah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa-dosanya. Ya. Musibah yang menimpa seorang muslim ini menjadi takfiruz dzunub atau kafaratuz dzunub, penghapus dosa-dosa, penggugur dosa-dosa. Nah, sehingga dia nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Ya. Karena terus diuji, dicoba dengan musibah ini, musibah itu, dan seterusnya. Nah, dan tidaklah seorang muslim dia terkena rasa lelah, letih, capek, ya, tertimpa penyakit atau tertimpa kesusahan atau kesedihan atau gangguan atau penderitaan, nah, atau bahkan duri yang menusuk di badannya, ya, kecuali hal tersebut menggugurkan dosa-dosa. Nah, jika dia apa tentunya? Jika dia bersabar, ya, dengan musibah-musibah tersebut, sabar dia. Nah, dan mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, ya, ibtalah, maka Allah akan mengujinya. Nah, maka ketika seorang terkena musibah, ya, atau yang semisalnya, berhusnudzonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sabar. Barangkali ini adalah sebagai bentuk kecintaan Allah kepadanya. Allah sedang mencintainya, ya, sehingga Allah ingin mengujinya. Nah, sehingga dia bersabar karena musibah tersebut, ya. Tidak berkeluh kesah, ya, dan tidak mengadukan Allah kepada para penjenguknya, ya, atau kepada orang-orang yang menjenguknya. Dan ini pun menunjukkan, ya, bahwasanya ketika seseorang tertimpa musibah sekecil apapun, ya, nah, itu adalah sebagai kafaratuz dzunub, penghapus dosa-dosanya. Dan kita harus sadar, ya, bahwasanya kita banyak dosanya, ya, bertumpuk-tumpuk dosa, ya, setiap hari. Namun kita tidak pesimis untuk meminta maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat dari dosa-dosa tersebut dan meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan terus menguji hamba-hambanya. Dan hamba-hamba Allah yang paling dahsyat ujiannya, yang paling berat ujiannya adalah para anbiya, para nabi. Sebagaimana hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu, ya, ketika membahas ayat ini, yaitu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya," para nabi. Abu Sa'id Al-Khudri bertanya lagi, "Ya Rasulullah, tsumma man?" Wahai Rasulullah, kemudian siapa setelah para nabi? Maka beliau menjawab, "Tsumma salihun," kemudian orang-orang saleh. Laqad kana ahaduhum yubtala bil faqri, sungguh salah seorang dari orang-orang saleh tersebut telah diuji dengan kefakiran. Hatta ma yajidu ilal aba'ah yajubuha, sampai-sampai dia tidak memiliki kecuali sehelai kain yang dia potong menjadi dua, kemudian fayal basuha, kemudian dia kenakan untuk menutupi aurat tubuhnya. Nggak punya baju kecuali sehelai kain, dipotong jadi dua, kemudian untuk menutupi tubuhnya, dipotong tengahnya, untuk dijadikan sebagai baju. Ini di antara orang-orang saleh ada yang mendapatkan ujian seperti ini. Berapa banyak para pendahulu kita yang mengalami ujian-ujian seperti ini, kefakiran. Antum kenal dengan sahabat Mus'ab bin Umair, yang dahulunya adalah konglomerat di Mekah, kemudian harus hijrah ke Madinah, akhirnya jadi orang miskin, fakir, gak punya baju kecuali yang ada di badannya, yang menempel di badannya. Yang ketika Mus'ab bin Umair ini meninggal dunia, bajunya ini tidak bisa dijadikan sebagai kafan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Kalau ditarik ke atas kepalanya tertutup, maka terlihat kakinya. Kalau ditarik ke bawah menutup kakinya, maka terlihat kepalanya. Nggak ada kain kafan yang lain kecuali baju yang dikenakan padanya, yang itu pun tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Dulunya konglomerat, saudagar kaya di Mekah, tapi karena Allah beliau merelakan kekayaan tersebut demi memilih hidayah, petunjuk. Dan banyak contoh-contoh yang lain dari contoh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, dan para ulama kita yang sering mengalami al-faqr, kefakiran. Bahkan ada yang kelaparan 3 hari 3 malam belum makan. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, demikian pula Imam Ahmad pernah beliau alami itu. Dan para ulama yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan, sungguh salah seorang dari orang-orang soleh ada yang diuji dengan kefakiran sampai kondisinya seperti ini, tidak memiliki kecuali kain yang atau sehelai kain yang dipotong tengahnya kemudian dikenakan sebagai baju. Wa yubtala bil qummal, dan sungguh salah seorang dari orang-orang soleh tersebut ada yang diuji dengan kutu sampai kutu tersebut membunuhnya. Wala ahadahum kana ashadda farahan bil bala min ahadikum bil ata. Sungguh orang-orang soleh tersebut sangat gembira ketika terkena atau ketika menimpa ujian kepada mereka. Sangat senang ketika tertimpa musibah.
yang kesenangan mereka ketika terkena musibah itu lebih senang, lebih tinggi daripada kesenangan kalian atau kegembiraan kalian ketika diberi hadiah. Nah, ini kondisinya orang-orang yang saleh. Ya. Kemudian sabar yang wajib, sabar yang ada pahala dan keutamaannya itu adalah sabar yang harus terpenuhi 3 syaratnya. Sabar memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Harus ikhlas. Sabarnya harus ikhlas. Bukan sabar terpaksa. Ya. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 Allah berfirman. Dan orang-orang yang sabar karena mencari wajah Allah. Sabarnya ikhlas. Nah. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, tidak mengeluhkan Allah kepada hambanya. Nah, tidak mengeluhkan Allah kepada hambanya. Karena mengeluhkan Allah kepada hambanya ini menafikan kesabaran. Ya. Nah, dan akan membawa kepada tasakhut, sikap tidak ridho, wal jaza' dan keluh kesah. Ya. Nah, ketika seorang mengeluhkan Allah kepada hambanya. Telah diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullahu ta'ala dalam mustadraknya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Rabbnya, yaitu hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza btalaitu 'abdil mu'min falam yashkuni ila 'uwadihi, atlaqtuhu min isari, thumma abdaltuhu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi, thumma yasta'niful 'amal." Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, apabila aku menguji hambaku yang mukmin dan dia tidak mengeluhkan aku kepada para penjenguknya, ya. Nah, karena ini rawan ya, kalau orang dijenguk lagi sakit, dijenguk. Nah, ya ini nggak tahu kenapa Allah berikan ujian kepada saya ini. Ya. Nah, dia mengeluhkan Allah kepada hambanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila aku menguji hambaku yang mukmin dan dia tidak mengeluhkan aku kepada para penjenguknya, maka aku akan bebaskan dia dari pertawananku. Ya. Kemudian aku gantikan dia dagingnya dengan daging yang lebih baik daripada dagingnya. Dan aku ganti darahnya lebih baik daripada darahnya yang sekarang. Tsumma yasta'niful amal. Kemudian dia memulai amalan dari awal. Nah. Asyahid falam yashkuni ila uwadihi. Di antara syarat kesabaran adalah tidak mengeluhkan Allah kepada para hambanya. Ya, biar sabar. Ya, gak usah banyak komentar. Kalau sabar itu, nah, tidak banyak mengeluh, ya. Apalagi mengeluhkan Allah kepada hambanya. Ini menafikan kesabaran. Kemudian al-tsalits, syarat yang ketiga, hendaknya kesabaran tersebut dilakukan di saat terjadinya musibah. Kalau sudah lewat, ya, maka kesabarannya sudah lewat, ya. Tidak memiliki keutamaan lagi, ya. Karena sudah terpaksa, mau nggak mau ya sabar, ya. Namun sabar yang disyariatkan, yang padanya ada keutamaan yang besar, adalah sabar yang dilakukan saat terkena musibah, saat terjadinya musibah tersebut.
Adapun sabar setelah kejadian musibah tersebut ya nggak ada faedahnya. Ya, karena sudah terpaksa dia mau nggak mau. Diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis qudsi lagi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, in sabarta wahtasabta 'inda sadmatil ula lam arda laka thawaban dunal jannah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, jika engkau sabar dan mengharap pahala ketika terjadinya musibah, ya, ketika goncangan yang pertama, sadmatul ula, di goncangan yang pertama yaitu saat terkena musibah, maka aku tidak merelakan untuk kamu pahala kecuali jannah." Ya, subhanallah, ini keutamaan yang besar bagi orang yang sabar. Apa keutamanya? Dukhulul jannah, masuk ke dalam jannah. Allah katakan, jika engkau sabar dan mencari pahala, mengharap pahala pada goncangan yang pertama, yaitu ketika terkena musibah, maka aku tidak meridhoi pahala untukmu kecuali surga. Nah. Namun kesabaran yang apa? Nah, kesabaran yang ada pada saat terjadi musibah. Kalau sudah lewat musibahnya, nah, sudah berhenti nangisnya, ya udah. Ini sabarnya sabar terpaksa, ya. Nah, sabarnya sabar karena hari-hari sudah berlalu, ya. Nah. Baik. Ketika terjadi musibah, anaknya meninggal dunia misalkan, wah sudah, pipinya ditampar-tampar, bajunya dirobek-robek, menangis, meraung-raung di kuburan, mencakar-cakar kuburan lagi ya. Nah, setelah 3 hari udah mereda, 2-3 hari sudah mereda, ya saya mah sabar ini. Nah, ini ucapan ini, sabarnya dia ini nggak ada faedahnya lagi, ya. Karena tadi ketika sadmatul ula, goncangan pertama, nggak sabar dia. Nah, nggak sabar. Kalau sudah 2-3 hari ya, ma'al ayam yaslu, berlalu dengan hari-hari. Ya. Ini sabar yang tidak ada faedahnya. Nah, karena sabar yang masyru', yang disyariatkan, yang padanya ada pahala yang besar, keutamaan yang besar adalah sabar yang dilakukan ketika sadmatul ula, ketika goncangan pertama. Nah. Juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Ya, perempuan, ya, lemah hatinya, anaknya meninggal, menangis di kuburan. Ya. Nangisnya bukan nangis karena kasih sayang atau yang lainnya. Ya. Nangis seolah-olah tidak meridhoi kepergian anaknya. Ya. Nah. Maka ketika Rasulullah SAW melihat ini ada perempuan menangis di kuburan anaknya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah engkau. Maka wanita ini mengatakan, ilaika anni, enyah engkau dari sini, enyah engkau dari aku. Fa innaka lam tusab bi musibati, sesungguhnya engkau tidak mengalami musibahku ini. Aku ini sangat sedih banget, gitu ya, bahasa kita. Kamu nggak ngerasakan. Kamu mungkin belum punya anak, belum pernah punya anak mungkin, gitu ya. Kamu belum pernah mengalami yang seperti ini. Lam ta'rifu. Wanita ini nggak tahu kalau yang ngomong tadi siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang yang memberitahu kepada wanita tadi bahwasanya yang memberi nasihat tadi yang mengatakan ittaqillah wasbiri adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka wanita ini buru-buru menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, takut ya, khawatir. Nah, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kondisi para sahabat dan sahabiyat, khawatir ya. Sehingga buru-buru mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka wanita tadi mengatakan lam a'rifka ya Rasulullah, aku tidak tahu kalau tadi adalah engkau ya Rasulullah. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar itu adalah pada goncangan yang pertama. Ya tadi. Nah, ketika disuruh sabar wasbiri, malah suruh malah nyuruh pergi ke orang yang menasihatinya. Padahal yang menasihatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah ketika goncangan pertama, di saat terjadinya musibah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir di antara keutamaan orang yang sabar, ya, ketika terkena musibah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Sehingga kadang seorang hamba dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah bukan karena amalannya. Bukan karena amalannya banyak, sedekahnya banyak, haji umrohnya Masya Allah, ya, tiap tahun misalkan. Nah, puasanya Masya Allah, ya, dan seterusnya. Bukan karena amalan dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tetapi karena sebab dia banyak diuji dan dia sabar dengan ujian tersebut. Nah, sehingga dia menempati kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan karena sebab amalan, tapi karena tadi ujian, kemudian dia sabar dengan ujian tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih atau yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sunan Ibnu Majah rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakunu lahul manzilatu 'indallah, fama yablughuha bi'amalin fala yazalu Allahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyaha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan dia mendapatkan kedudukan tersebut atau sampai kepada kedudukan tersebut bukan karena amalan. Nah, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala terus mengujinya. Mengujinya dengan perkara-perkara yang tidak dia sukai, ya. Diuji ini, diuji itu, diuji hartanya, diuji badannya, diuji keluarganya, diuji al-muhim. Fala yazalullahu yabtalihi bima yakrah. Terus Allah menguji dia dengan perkara yang tidak dia sukai hatta yuballighahu iyyaha, sampai ujian-ujian tersebut yang dia hadapi dengan kesabaran menyampaikan dia kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara keutamaan kesabaran ketika terkena musibah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersabar. Naam. Baik, naktafi bihadzal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.